Assalamualaikum, selamat malam. Malam ini saya akan menjelaskan mengenai data warehouse, data mart, dan yang berhubungan sama data warehouse, data mart, dan juga nanti data mining. Oke, mungkin materi minggu lalu sudah saya berikan ya. Nah, saya hanya mengulang aja, ini dalam bentuk video. Oke, kita mulai aja. Baik, kita lanjut saja. Jadi, saya hanya akan mengulang sedikit mengenai data warehouse, data mart, OLAP, dan data mining. Sebelum nanti saya akan membahas data miningnya. Untuk teori kita dan untuk praktikum kita nanti saya akan tetap memberikan video praktikum Microsoft Access. Itu sudah ada videonya sendiri, nanti bisa dilihat. Dan nanti kalau ada yang ditanyakan baru kita bisa chat via WA. Jadi bisa menghemat kuota juga. Oke. Jadi dari slide yang kita lihat atau yang saya sudah bagikan adalah kalian bisa lihat di sini data warehouse itu intinya adalah tujuannya untuk pengambilan keputusan. Jadi dia berasal dari database operasional yang dalam jangka waktu lebih dari hitungan bulan atau itu dalam hitungan tahun. Dia akan disimpan ya, yang simpan dan nanti akan menjadi pengambilan keputusan bagi organisasi. Dan di sini ada prosesnya dari mulai diekstrak, dikirim, di transformasi. Kalau bahasa teknikalnya dia dijadikan dalam bentuk file apa sesuai dengan dalam proses analisanya menjadi file apa ya, dan juga nanti hasilnya ke sisi bisnis user itu seperti apa. Nah, biasanya pengambilan keputusannya itu bukan lagi seperti yang ada di SQL, query-query SQL, tapi mengambil ke arah untuk pengambilan keputusan perusahaan dalam berjalan atau untuk menentukan jalannya perusahaan. Seperti siapakah customer kita yang terbesar pada akhir tahun kayak gini ya. Nah, bedanya dengan OLTP, OLTP itu dia online transaction, jadi pasti lebih fokus ke database-nya, struktur database lebih fokus, adanya normalisasi ya, dan tingkat join table lebih banyak ya, agregatnya uh, tidak terlalu banyak juga. Nah, kalau ini yang ya, kalau OTP bisa dalam bentuk 3NF, 3 normal normal form. Nah, ini ya skemanya. Kalau OTP hanya mendukung operasi tertentu. Data warehouse itu intinya banyak, yang namanya kalau bahasa Indonesia itu warehouse itu gudang, berarti di dalamnya banyak data, gudangnya data. Dan di data warehouse biasanya sudah tidak ada ternormalisasi penuh, karena apa ya, kalau di online kan dibutuh normalisasi supaya tidak ada namanya anomali di dalam datanya, jadi datanya tetap terstruktur ya. Dan historical datanya dalam hitungan tahun ya. Nah, arsitekturnya seperti ini. Jadi dasar sekali adalah ini data warehouse-nya gabungan dari metadata, raw data, summary data. Nah, berasal dari operasional ini dan yang digunakan oleh user untuk analisa, laporan, dan mencari data dalam proses mining. Nah, lalu dikembangkan menggunakan staging. Staging itu ada tahapan-tahapan sebelum langsung dikirim ke data warehouse. Nah, ini stagingnya. Dan kalau menggunakan staging dan data mart, nah data mart ini hanya fokus pada satu proses aja. Kalau data warehouse itu kan semua data, semua proses data ada di situ. Tapi kalau data mart, saya mau fokus data tentang purchasing aja. Saya hanya fokus mau yang sales aja. Saya mau fokus yang inventory aja. Nah,
Selanjutnya, perangkat lunak seperti OLAP dan data mining dapat digunakan pemakai untuk menggunakan data warehouse. Nah, ini manajer data warehouse berguna untuk mengatur data warehouse. Nah, manajer data warehouse ini dalam bentuk perangkat lunak, ya, sehingga dia sudah bisa mengatur apa yang dibutuhkan oleh OLAP dan juga apa yang dibutuhkan oleh data mining dan juga perangkat enterprise yang lain. Nah, data warehouse itu karena dia banyak, makanya dia multidimensional. Jadi data yang kita butuhkan untuk menghasilkan keputusan itu tidak hanya bersumber dari satu data. Nah, seperti ini ya. Ini contoh-contoh ininya. Nah, ini data saya bilang hanya fokus pada kebutuhan-kebutuhan tertentu aja. Ini online analitikalnya, ini bisa digunakan untuk data warehouse, untuk analisis data multidimensi. Ini contoh multidimensinya, triwulan dengan kotak berapa yang dihasilkan. Nah, ini prosesnya ya, konsolidasi pengumpulan data, drill down dari yang dari tanya detail diringkas sampai ke yang fokus satu, slicing di menggunakan metode pivot ya, menjabarkan lihat data dari berbagai sudut pandang. Ini metode pivot, kalau kalian pernah coba pakai pivot table, nah seperti ini. Nah, hierarki untuk drill down dari tahun hingga jadi tanggal, ke lokasi dari wilayah sampai kecamatan, software. Nah, sekarang kita akan mencoba fokus ke data mining. Oke, data mining saya akan jelaskan dulu konsepnya. Mungkin konsep ini tidak bisa langsung dipahami ya. Jadi perlu banyak baca lagi, banyak juga dari sumber, nggak cuma satu ini doang ya. Tidak hanya satu sumber ini saja. Jadi bisa baca referensi yang lain, termasuk bisa melihat salah satu buku yang saya dan teman saya pernah buat, yaitu berjudul ini ya, data mining, pengolahan data menjadi informasi dengan rapid manner ya. Ini bukannya promo, tapi bisa dicari di Bukalapak, Tokopedia maupun di Shopee. Tapi yang terakhir saya update adalah yang di Bukalapak, karena stoknya juga sudah mulai terbatas ya. Alhamdulillah sudah banyak yang beli ya. Jadi di sini dijelaskan mengenai konsep data mining. Nah, untuk praktikalnya sendiri tidak dibahas di dalam buku ini. Jadi buku ini menggunakan Rapid Miner. Rapid Miner salah satu tools untuk mengolah data dengan teknik data mining ya. Tapi konsep-konsepnya sangat komplit di dalamnya. Nah, kalau untuk praktikal nanti saya akan jelaskan salah satu tekniknya. Kita akan lihat pencocokan ya, dari salah satu algoritmanya menggunakan Excel dan juga menggunakan program PHP. Nah, di sini definisi data mining. Mining itu apa sih? Mining itu menambang ya, sama seperti orang nambang. Nambang itu dia tahu, oh di sini ada sumber apa kan gitu. Tapi dia tidak tahu yang dia akan bawa, yang dia akan ke atasin itu, yang akan diangkat itu apa aja kan gitu. Dan harusnya dia punya teknik-teknik supaya mendapat apa sih yang dia butuhkan untuk bisa dapat menambang hasil yang baik. Oke, nah di sini bisa dilihat data mining itu adalah perangkat lunak yang digunakan. Nah, jadi data mining itu adalah perangkat lunak ya. Nah, nanti perangkat lunaknya itu ada yang auto, ada yang manual ya. Jadi menemukan pola-pola yang tersembunyi ataupun hubungan-hubungan apa sih dari basis data yang besar, dari data yang banyak yang besar itu, sehingga menghasilkan aturan-aturan dan bisa digunakan untuk memprediksi, untuk mengelompokkan ataupun untuk
menghasilkan keputusan yang lain ya. Ya, data mining sering digunakan berurusan dengan penemuan pengetahuan. Jadi dia mendapatkan apa sih yang didapatkan dari suatu basis data itu. Contohnya, ternyata kebanyakan pembeli mobil Porsche itu wanita berusia di atas 30 tahun. Nah, contohnya ya kan, data mining itu mengotomatisasi penemuan pola-pola yang tidak diketahui sebelumnya. Jadi ada data, misalkan ada 2-3 data. Nah, data ini tadinya tidak saling berhubungan, tapi begitu dilihat, kita lihat pola-polanya. Nah, pola ini yang akan kita temukan, lalu kita analisa. Ya kan, tadi yang kelihatannya tidak berkaitan, nah, yang seringkali dibeli secara bersamaan oleh customer. Nah, contohnya adalah pendeteksian transaksi palsu dengan kartu kredit. Ya. Cara kerjanya seperti ini. Jadi menentukan dulu prospek, dimana saat ini informasi dari perusahaan ya kan. Kalau customer dapat ditarget secara selektif kan itu. Nah, data dari data yang kita dapat itu ada yang namanya data supervised dan unsupervised. Nanti akan kita lihat di penjelasan sini apakah dijelaskan mengenai apa itu supervised dan unsupervised. Gimana sih? Oke kan. Contoh data demografis, customernya diketahui, prospeknya diketahui. Nah, kalau data khusus si customer diketahui, prospeknya di target. Nah, sekarang contoh untuk yang tadi, contoh untuk menentukan prospek, ya kan? Dia untuk menentukan prospek artinya prediksi. Jadi kalau customer yang udah diketahui, prospeknya bisa diketahui, nantinya target bisa ditarget. Oke, kalau yang kedua ini diprediksi untuk apa yang terjadi gitu ya. Nah, misalkan dia dapat dari data yang kemarin sekarang, sehingga untuk besok bisa diketahui apa ya, targetnya apa. Teknologi database, nah ini dia ya. Dari mulai awal data source ini dari online transaction, lalu berubah data warehouse, di-explore ya, dilihat secara statistik, di query, di report. Nah, baru dapat tuh polanya apa. Nah, baru divisualisasikan. Dari pola itu kita lihat, oh ini hubungannya gini. Lalu kita visualisasikan, dapat deh putusannya. Kayak gitu. Oke. Utama ini gunakan untuk, nah, dalam prakteknya, nah, prinsipnya seperti ini ya. Ini orangnya yang melakukan data mining, si manajemennya apa, butuh apa. Ya kan, dari data warehouse kita kelola, lalu kita dapat suatu pola khusus. Ya. Contohnya aplikasinya mendeteksi pengolahan kredit kalau di bank, asuransi, analisis klaim, pasaran, hubungan listrik pelanggan. Ya. Nah, ini teknologinya, metodenya adalah ada menggunakan neural network, fuzzy logic, ya. Ini berhubungan sama kecerdasan buatan. Nah, ini visualisasi datanya, dilihat juga kalau kita data mining itu berhubungan, semakin besar datanya pasti butuh hardware yang besar juga untuk mengelolanya, sehingga menghasilkan visualisasi data seperti ini. Ini kalau kita kelola dengan software seperti MATLAB akan muncul seperti ini. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Contohnya di sini. Nah, contohnya ini adalah implementasi K-means. Ya, K-means ini K-nya itu faktor jadi rata-rata ya, untuk tujuannya untuk mengcluster. Nah, ini kita lihat dulu data di Excel-nya. Nah, ini datanya. Ya, apa itu TP, apa itu DU, ya kan, didapat data dari mana. Ini sudah dibersihkan. Ini data-data yang kita butuhkan. Jadi TP itu apa? Nah, ini bisa dilihat di sininya. Nah, ini adalah kabupaten kota,
KD ini kode ya, TP ini total puskesmas, BD bidan, perawat. Nah ini data-data apa sih hubungannya, data penunjang kesehatan, ahli teknologi, gizi, kesehatan, apa sih ini kan gitu. Dan ini data Kabupaten Cilacap apa sih? Nah ternyata oleh si untuk keputusannya dia pengen tahu kelompokan tujuannya apa, kira-kira dalam satu kabupaten misalkan Cilacap ini condongnya kemana, berapa banyak total puskesmasnya. Kalau dikelompokkan dengan total puskesmas misalkan dengan kabupaten lain, dia satu kelompok dengan kabupaten apa gitu. Dilihat dari data-data jumlah-jumlah ini, jumlah penduduk, puskesmas, umum, nah ini semua. Nah, data awalnya seperti ini. Ada sekitar 36 data. Jadi data mining ini semakin banyak datanya akan semakin bagus, semakin akurat ya. Nah, ini dari data-data jumlah ini kita nggak tahu nih. Ini kita cuma dapat data jumlah aja. Nah, makanya tujuannya untuk cluster, nah, ada nama metodenya clusteringnya dengan metode K-means kan gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ya data mining untuk clustering ya. Nah kita lihat, nah ini metode K-means ini seperti ini ya, langkah-langkahnya seperti ini algoritmanya. Jadi K-nya itu tentukan berapa jumlah cluster, jadi K-nya itu clusternya ya kan, tentukan kasus sintetik pusat clusternya dulu, centroidnya dari banyak. Nanti misalkan saya mau bagi berapa kelompok, nah saya mau bagi dulu pusat awalnya di mana ya kan. Nah baru tentukan jarak objek ke centroid. Nah misalkan saya bagi jadi 3, nah, pusatnya itu di tengah. Nah saya tentukan jaraknya tuh dari yang terdekat sampai yang terjauh, saya tentukan jaraknya berapa gitu. Lalu kelompokkan objek berdasarkan jarak minimum. Nah kan, setelah saya dapat baru saya kelompokkan jarak yang paling minimum, dia apakah objek sudah sama gitu. Nah itu dia dikelompokkan terus. Kalau dan dia melakukan iterasi ini berulang-ulang. Nah kalau kelompok objek itu masih dalam jarak yang jarak minimum itu dia sama, udah selesai. Tapi kalau belum, dia ngulang terus. Nah jadi dia akan berhenti pada iterasi tertentu, pada pengulangan tertentu jika jarak minimumnya terhadap pengelompokan objek itu sama ya, sudah sama. Jadi kalau misalkan iterasi kelima dan keenam itu sama, ya udah sudah berhenti sampai iterasi keenam, berarti itu sudah didapatkan pengelompokannya. Nah itu, nah ini apa plotnya ya, kalau diplot pakai visual seperti ini. Jadi ini adalah kelompok pertama dan kelompok kedua. Ini kalau dibagi dua, kelompok pertama, kelompok kedua, klasternya. Oke, sampai sini ada saya, nanti kita lanjut, saya lanjut lagi video berikutnya. Oke, kita lanjut lihat data dari data Excelnya. Tadi dari metode yang tadi adalah kita tentukan dulu jumlah klasternya. Nah ini klasternya 3. Kita tentukan centroidnya, centroid pertama, kedua, dan ketiga. Centroid pertama ini K9. Ini acaknya kita tentukannya, tapi di awal, kita menentukannya di awal. Dan centroid kedua K22, centroid ketiga K33. Ini diperhatikan. Jadi di sini akan terlihat nanti hasilnya dari mulai data di Excel dengan data programming itu.
kalau memang dia menggunakan algoritma yang sama, hasil sama. Jadi nanti kalau misalkan dicoba dengan rapid miner pun sama hasilnya. Oke, di sini dapat dilihat. Nah, dari sini akan dihitung jarak menggunakan Euclidean distance. Ya, kalau dilihat di buku sayanya. Nah, ini dia. Ya, Euclidean distance ini adalah jarak terdekat. Ya. Jadi jarak terdekat antara dua titik adalah jumlah dari titik-titik itu dari mulai x titik x dikuadratkan lalu dijumlah dan hasilnya dikuadratkan. Nah, ini, dan metode ini diimplementasikan di Excel ini. Nah, jadi akan dapatkan square root dari akar itu, ya, dari hasil ini B9 dikurang B3, ya. Nah, ini ya, K9 ini kan dapatnya TP-nya 29. Nah, ini K3, ini kurang ini, ya, ini kurang ini, dikuadratkan ditambah 39 apa yang ini, ya, tambah kurangin ini terus sampai ini kurangin terus. Nah, dapat D distance 1, distance 2, dan distance 3. Nah, ini kita lihat di iterasi pertama. Iterasi pertama akan kita lihat jumlahnya 2726. Oke, nah hati-hati waktu menentukan ini. Salah rumus, salah menggunakan rumus di Excel, nanti hasil tidak akan sama. Sekarang kita lihat di pemrograman webnya. Nah, ini datanya. Saya menggunakan data yang sama dari data Excelnya. Lalu saya tentukan jumlah klasternya. Saya mengambil data yang sama, K9, K22, satu lagi, K33. Nah, lalu saya jalankan proses klasternya. Nah, ini proses iterasi pertama, ya. Dia akan melihat, oke, dia akan lanjut ke iterasi kedua karena apa? Jaraknya masih lanjut, belum, jarak minimumnya belum diperoleh. Kalau jarak minimum iterasi pertama dan kedua sama, udah selesai. Nah, makanya kita lihat di iterasi kedua, ya. Nah, kita lihat tadi di iterasi pertama jumlahnya berapa? 2726. Kita lihat, nah, hasil rata-rata. Ya, 2726. Ini baru iterasi pertama. Oke, kita akan jalankan proses klasternya di sini sampai iterasi ke 8. Oke, kita akan lihat iterasinya. Iterasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, oke, ya. Ternyata di iterasi 8 selesai. Nah, kita lihat
hasil iterasinya. Iterasi pertama 2726, kita lihat di sini. 2726, iterasi kedua 18 11 6, 18 11 6 sampai iterasi ke 7. Nah, iterasi ke 7 4 2 5 6, 4 2 5 6. Nah, iterasi ke 8 ternyata sama, 4 2 5 6. Ya sudah, berarti berhenti. Jadi dia dapatkan pengelompokannya di sini. Nah, ini akan bagus lagi kalau menggunakan grafik scatter ya, bentuknya pola-pola kayak gitu, akan lebih terlihat pengelompokannya. Oke, di sini contohnya untuk clustering. Nah, selanjutnya saya akan coba untuk prediksi, salah satu jenis data mining untuk prediksi. Oke, kita lanjut lagi. Kalau tadi kita menggunakan algoritma K-means untuk clustering, sekarang kita menggunakan algoritma C45 dan ID3, pohon keputusan, untuk prediksi. Nah, ini data awal yang saya dapat. Nah, ini yang saya bilang tadi supervise itu artinya saya dapat data yang memang sudah dikelompokkan, yang sudah diketahui awal-awalnya data ini nantinya apa gitu ya. Nah, misalkan sudah dapat data dari ini untuk memprediksi karyawan, gunanya keputusannya itu adalah nanti untuk penerimaan karyawan tidak lagi menggunakan keputusan manusia. Jadi dari data yang ada kita akan tahu nanti dengan dimensi data seperti usia, status, nilainya, ya, tinggi badannya, pendidikan, sehat dan kemampuan jahitnya, itu kita akan tahu nanti keputusannya dia lulus atau enggak, diterima atau tidak jadi karyawan. Nah, kita dapat di sini dari data yang mereka punya. Nah, data supervise ini sudah ya, sudah dinilai oleh manusia. Dan ini yang mereka jalankan selama mungkin tahunan seperti ini. Nah, dengan adanya data mining, kita cukup mengambil data yang sudah ada, kita akan kelola, kita akan tentukan polanya, lalu kita akan tentukan untuk kebutuhannya apa, dan kita akan visualisasikan untuk kebutuhan prediksinya. Nah, di sini ada sekitar 210 data ya, kalau nggak salah di sini. Nah, 210 data ya. Nah, lalu dari data ini kita akan kelola menggunakan algoritma C45 dan ID3. Nah, untuk bahan kali ini kita akan skip aja, nanti kita akan jelaskan lebih rincinya di algoritma di mata kuliah kecerdasan buatan. Nah, kita akan kelola, kita akan proses. Nah, ini datanya. Nah, dia akan memproses untuk mendapatkan polanya ya. Pola yang akan kita hasilkan adalah berbentuk pohon keputusan. Kita lihat sampai terakhir, status sudah selesai ya. Nah, akhirnya kita dapatkan masalah klik. Nanti berjalan ini proses pengolahan datanya. Oke, kita akan dapatkan perusahaan. Nah, inilah pohon keputusannya. Keputusan itu kita punya pohon keputusannya.
ya seperti ini. Nah, jadi kalau kita baca not 1, kalau nilai hasil tesnya di bawah atau sama dengan nilai 69, apa keputusannya? Oh, melanjut ke not 2, nilai tesnya di bawah 69 tapi dia nggak bisa jahit, berarti keputusannya gagal. Jadi bisa jahit tapi belum tentu ada lagi penilaiannya. Dia sehat nggak? Kalau dia sehat lulus, kalau dia nggak sehat gagal. Dan itu terus sampai kita dapat keputusannya ini. Nah, dari sini kita dapat pola rulesnya, baru kita bisa memprediksi. Nah, seandainya besok dia ada buka penerimaan pegawai lagi, misalkan dia udah tua nih ya, dia udah tua, anggaplah 70, nilai tes tinggi badannya dia lumayan tinggi nih, 170, ya, nilai tesnya lumayan tinggi juga, 80, statusnya udah kawin, dia SMA, SMK, dia sehat, tapi dia nggak bisa jahit. Prediksi keputusannya apa? Ternyata keputusannya gagal. Nah, sekarang kita coba lagi. Kalau dia umurnya 20, tinggi badannya pendek, dia cuma 120, nilai tesnya juga kecil 50, ya, statusnya udah kawin, SMA, sehat, bisa jahit. Kira-kira diterima nggak ya? Wah, lulus dia, bisa. Oke, sampai sini selesai materi kita. Terima kasih, selamat. Semoga bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat malam. Malam ini saya akan menjelaskan mengenai data warehouse, data mart, dan yang berhubungan sama data warehouse, data mart, dan juga nanti data mining. Oke, mungkin materi minggu lalu sudah saya berikan ya. Nah, saya hanya mengulang aja, ini dalam bentuk video. Oke, kita mulai aja.